Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Julia, NPM 2019 14579024. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas mikro teaching 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ini udah pada join semua belum ya di Zoom? Karena hari ini Ibu akan bahas soal pendidikan. Ibu harap kalian join dulu ya. Nanti baru kita bahas sama-sama, oke? Coba tolong teman-temannya yang belum join dihubungin dulu ya. Nanti Ibu akan absen satu-satu, oke? Pokoknya kalau yang gak hadir nanti Ibu akan panggil. Kenapa nggak hadir? Udah semua. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, agar pelajaran yang kita jalani hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipahami. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, Ibu mulai absen ya. Untuk absensi, kalian bisa bilang hadir di kolom komentar ataupun kalian bisa on kameranya ya. Ibu mulai absensinya ya. Angga hadir hari ini. Udah join belum Angga? Oh iya, oke. Andi, Amel, Banu, lalu Bayu, Citra, Deni, Elika, Fani hadir nggak? Oh, agak telat dia, oke. Gina, Halimah masuk nggak? Oh, sakit. Ya udah, nanti Ibu kabarin dia ya. Lalu Iin masuk nggak? Oh ya udah, oke. Udah, semua udah Ibu absen ya. Kalau misalkan yang belum absen atau telat, nanti bisa izin ke Ibu aja. Oke, nanti biar Ibu kasih keringanan atau Ibu kasih hukuman. Oke, Ibu hari ini akan bahas soal pendidikan. Ada yang tahu nggak sih pendidikan itu apa? Ya udah Ibu jelasin aja ya. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain. Bisa juga memungkinkan otodidak, jadi dia itu nggak selalu dengan pelatihan, dia tuh bisa kayak jadi sendiri gitu, bisa sendiri. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahap prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kemudian perguruan tinggi, universitas, atau magang. Oke, lanjut ya. Sekarang pembagian pendidikan. Pendidikan itu dibagi menjadi 3. Ada formal, informal, dan non-formal. Yang formal itu merupakan jalur pendidikan yang memiliki sistem terstruktur berjenjang yang biasanya terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas ataupun universitas yang dikelola negara dan diakui keberadaannya. Contohnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, universitas, TK, masih banyak ya. Pokoknya yang berbau sekolah-sekolah itu termasuknya dalam pendidikan formal. Oke, kita lanjut ya untuk pembahasan pendidikan non formal. Mohon maaf ya, Ibu agak ngelirik-ngelirik karena
Ibu lihat di laptop. Ibu nggak bisa sendirian tanpa laptop ini. Lanjut, pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar. Terdapat pula taman pendidikan Al-Quran dan sekolah-sekolah minggu. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar, dan sebagainya, kelompok bermain, sanggar, dan lembaga kursus atau lembaga pelatihan. Lanjut ke pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan, keluarga, dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, dan pendidikan moral. Lalu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat, bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan berilmu. Manfaat pendidikan adalah tidak hanya sebatas mendapat ilmu bagi individu. Pendidikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan seseorang, seperti pengembangan keterampilan, peluang kerja, hingga peningkatan karir. Selain itu, pendidikan juga bisa memberikan manfaat dalam lingkungan sosial. Oke, lanjut ya. Sekarang Ibu akan bahas aspek-aspek penting dalam pendidikan, yaitu ada 8. Yang pertama adalah orang tua. Orang tua sangat amat berperan penting dalam pendidikan. Orang tua harus mendukung adanya pendidikan, orang tua harus mensupport adanya pendidikan. Yang kedua, itu ada TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK itu penunjang majunya pendidikan dan adanya ilmu baru dalam TIK. Jadi dengan adanya TIK, pendidikan bisa lebih maju karena dari TIK kita bisa mencari tahu tentang ilmu-ilmu yang belum kita tahu. Yang ketiga, pendidikan agama. Pendidikan agama sangat amat penting dalam pendidikan karena dari agama kita bisa belajar tentang akhlak-akhlak dan budi pekerti. Yang keempat, seni budaya. Seni budaya sangat amat penting dalam pendidikan. Lalu karakter. Karakter itu sangat penting buat pendidikan. Lanjut, kurikulum, masyarakat, dan manajemen. Jadi, kesimpulannya, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Jadi, pendidikan adalah pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan mulia, serta keterampilan dan berakhlak mulia. Oke, untuk materi pendidikan hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa japri Ibu, oke? Untuk tugas, nanti Ibu kasih merangkum aja ya, merangkum bab 3. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa ya agar pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan bisa melekat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dadah.